Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, baiklah teman-teman, mari bersama saya lagi dengan Hasbi Sidiki ya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai produk dan akad ya yang biasa digunakan oleh bank syariah ya. Nah, bank syariah adalah salah satu industri keuangan syariah yang memang yang pertama kali ya memulai ya institusi keuangan syariah ya. Walaupun setelah itu disusul dengan asuransi syariah, ya pegadaian syariah dan yang lainnya. Nah, oke lah, pertama ya, sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan adalah lembaga penghubung ya, atau yang dikenal dengan istilah intermediary ya, antara surplus sektor dengan defisit sektor ya. Nah, surplus sektor ini kalau dalam bank syariah dikenal dengan istilahnya sahibul mal ya, dan defisit sektor sini adalah mudorib. Nah, pada perbankan syariah ya, dia bisa berlaku kedua-duanya ya, walaupun digunakan istilah ya ketika dia berhadapan dengan nasabah defisit sektor ya atau mudorib, dia menggunakan istilah wakil sahibul mal ya. Nah, ketika dia berhadapan dengan nasabah penabung atau sahibul mal ya, dia sebagai mudorib ya. Nah, ketika bank berhadapan dengan sahibul mal atau surplus sektor ya, bank menggunakan produk tabungan dan deposito ya. Tabungan dan deposito. Nah, produk tabungan ini adalah produk yang mana dapat dananya itu dapat diambil sewaktu-waktu ya. Dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah atau istilahnya itu sahibul mal ya. Yaitu dengan akad wadiah, yaitu wadiah yad domanah ya. Nah, jadi wadiah itu dia ada beberapa tipe ya. Salah satunya adalah wadiah yad domanah, yaitu titipan yang mana dapat diambil ya sewaktu-waktu tanpa harus konfirmasi ya. Tapi pihak yang dititipi ya boleh menggunakan titipan tersebut dengan catatan titipan tersebut tidak boleh berkurang atau cacat ya ketika dititipi ya. Bertambah boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal ya. Nah, jadi wadiah itu ya dapat menggunakan bonus ya istilahnya ya kalau dulu-dulu ya. Jadi bank syariah itu bisa memberikan bonus kepada nasabah sahibul mal ya, tabungannya itu dengan akad wadiah untuk menstimulus ya, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Nah, tabungan ini ya menggunakan wadiah ya domanah, dan juga satu lagi tabungan juga menggunakan akad mudorobah ya, terutama mudorobah mutlaqoh ya. Nah, jadi mudorobah itu ada mutlaqoh, ada mudorobah muqayyadah. Nah, walaupun ada ya tabungan yang menggunakan akad mudorobah muqayyadah, tapi tidak banyak ya, biasanya lebih dominan oleh mudorobah mutlaqoh, yaitu akad mudorobah yang mana bank syariah mutlak ya memegang kekuasaan untuk mengatur ya dana tersebut. Kenapa? Karena dana tersebut itu tidak besar ya, dan juga itu adalah kumpulan ya. Biasanya mudharabah mutlaqah ini adalah kumpulan dari tabungan-tabungan nasabah yang nominalnya kecil ya. Mungkin beda ketika bank syariah itu berhadapan dengan nasabah yang nilai tabungannya besar ya, apalagi nanti mungkin kalau bicara masa deposito ya beda lagi ya. Nah, mudharabah mutlaqah ini memang biasanya digunakan oleh bank syariah untuk mengumpulkan dana-dana mudharabah ya, yang mana nanti nasabah akan mendapatkan bagi hasil ya, bagi hasil. Nah, ini menarik ya, nanti kita akan bahas bagi hasilnya juga ya. Nah, bagi hasil ya, bagi hasil itu sebenarnya ada 3 cara ya teman-teman ya, yaitu ada cara namanya itu revenue sharing, ada namanya gross profit sharing, ada yang namanya PLS ya, profit and loss sharing. Nah,
nasabah penabung ya biasanya itu akan mendapatkan revenue sharing dari bank syariah ya. Dapatnya revenue sharing. Kenapa revenue sharing? Nah, nanti kita akan bahas ya. Setelah kita membahas pembiayaan ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Tadi ya tabungan. Yang kedua ini adalah deposito ya teman-teman ya. Nah, deposito ini memang lebih dominan menggunakan produk mudharabah ya. Nah, mudharabahnya ini ada yang mutlaqah dan juga ada yang muqayyadah. Tapi kemungkinan muqayyadah ini pada deposito ini lebih besar ya teman-teman ya. Apalagi nasabah-nasabah yang kalau bisa dibilang tuh nasabah kelas kakap gitu ya, kelas-kelas besar ya. Nah, ini biasanya menggunakan mudharabah muqayyadah. Apa sih bedanya mutlaqah dan muqayyadah? Nah, kalau mutlaqah tadi itu bank syariah memegang kendali 100% ya. Nah, muqayyadah ini si nasabahnya ini dia ada sedikit campur tangan ya untuk mengatur pembiayaannya ya. Nah, apalagi ada istilahnya tuh muqayyadah off balance sheet. Nah, muqayyadah off balance sheet ini jadi memang di sini bank syariah ini berfungsi hanya sebagai maklar atau hanya sebagai perantara saja. Di sini bank syariah tidak mendapatkan bagi hasil, tapi bank syariah mendapatkan fee atau ujroh ya dari nasabah tersebut ya. Nah, itu deposito ya, menggunakan akad mudharabah atau akad bagi hasil. Nah, bagi hasil dengan sistem apa? Yaitu dana 100% dari sohibul mal yaitu nasabah pendanaan, dan bank di sini sebagai mudharib ya. Nah, bank memberikan keahlian yaitu mudharabah ya. Walaupun sebenarnya sempat terpikir juga oleh saya ya, kenapa nggak dibilang tabungan musyarakah gitu ya. Nah, sebenarnya kan bank itu mengelola bank itu kan mengelola tidak full 100% dari satu orang nasabah gitu ya. Nah, mungkin ini bisa diusulkan juga ya, sebenarnya itu namanya mudharabah apa musyarakah gitu kan. Kenapa? Karena sangat jarang ya satu orang nasabah yang memberikan dananya itu untuk satu proyek, jarang ya. Biasanya itu dari beberapa orang nasabah, dan bahkan si bank juga ikut menanamkan modal gitu kan untuk proyek nasabah pembiayaan ya. Nah, itu pendanaan ya. Oke lah, kita bahas aja dulu yang umum ya, itu masih perdebatan ya. Nah, pada deposito tadi ya menggunakan mudharabah ya, dapatkan bagi hasil dengan sistem revenue sharing. Nah, lalu ada juga sih yang menggunakan akad wadiah atau mana, tapi tidak banyak ya. Nah, lalu bagaimana dengan pembiayaan ya? Pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan yaitu mudharib ya. Di sini bank syariah sebagai wakil sohibul mal. Nah, pada akad pembiayaan ini ada namanya itu sales financing dan ada juga namanya invest financing. Sales financing yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli ya. Di sini bank syariah akan mendapatkan margin ya, dan juga ujroh juga ya, fee ya. Nah, margin ini biasanya berkaitan dengan jual beli ya. Nah, jual beli di sini biasanya bank syariah menggunakan akad murabahah ya. Nah, murabahah itu adalah bagian dari akad jual beli ya. Jadi jual beli itu bukan selalu murabahah ya, tapi murabahah adalah bagian dari akad jual beli. Nah, lalu ada lagi akad istisna, akad salam ya. Nah, ini apa sih bedanya? Nah, bedanya kalau murabahah itu jadi jual beli yang mana harga pokok dan marginnya diketahui ya, sehingga ketika ada tawar menawar itu lebih kepada tawar menawar pada margin ya, atau keuntungan yang diambil. Nah, lalu yang kedua adalah istisna. Ini adalah jual beli tapi dengan pembayarannya per termin atau bertahap ya, bertahap. Dan yang ketiga adalah salam, yaitu jual beli yang mana barangnya itu diserahkan pada akhir ya, tapi dengan catatan barang tersebut harus jelas ya, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya, harganya ya. Nah, lalu setelah itu ada namanya ijaroh ya. Ijaroh ini adalah sewa ya.
Nah, dari sana itu ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ijarah yang mana di akhir periodenya dia ada akad perpindahan kepemilikan, ya. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik hampir sama dengan leasing, yaitu capital leasing, tapi bedanya kalau capital leasing itu dia dua akad. Nah, kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu satu akad, satu wa'ad, ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya mengenai produk dan akad pada perbankan syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.